Halo, apa kabar? Kembali bersama saya Andre dari Audio Plus Indonesia. Hari ini kita kembali ke Insight dengan topik speaker. Apa yang menentukan sebuah speaker itu baik atau tidak? Sebuah speaker yang baik itu ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, satu, dia harus lincah. Artinya, dia harus bergerak dengan cepat dan tidak mengalami distorsi. Katakanlah sebuah mid bass dengan ukuran 6 inch segini. Di dalam konusnya ini bisa saja terjadi distorsi ketika dia bergerak cepat. Contoh dia bergerak di 6 kHz atau 6000 Hz. Berarti 1 detik dia harus bergerak 6000 kali. Maka si konus ini sudah tidak lurus, dia akan mengalami flexing atau dia terpisah antara bagian luar dengan bagian dalam. Jadi dia tidak seperti ini geraknya. Yang tengah bergerak, yang luar masih tertinggal. Nanti yang luar bergerak, yang tengah sudah balik. Nah, ini yang kita sebut cone break. Sebetulnya masalah di speaker adalah cone break tadi. Bagaimana pabrikan mengatasi cone break. Jadi bentuk dari konus, material konus tadi, material-material eksotis maupun material biasa sangat menentukan cone break tadi. Di luar itu, apakah rangka berpengaruh? Berpengaruh. Tapi tidak seberpengaruh inti dari konus tadi, pergerakan konus. Yang kedua, apa yang paling berpengaruh dari speaker adalah sistem motornya. Jadi, kalau di mobil, mesinnya. Mesinnya berpengaruh terhadap kecepatan mobil. Demikian juga speaker. Magnet dan konstruksi top pole, bottom pole, center pole-nya itu sangat mempengaruhi speaker. Ada yang underhang, ada yang overhang. Demikian juga sistem magnetnya ada yang ferrit, ada yang neodymium. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ada yang paling baru radial magnet. Teknologi ini akan sangat mempengaruhi pergerakan sebuah speaker dibandingkan hanya sekedar rangka atau hanya sekedar massa atau berat dari sebuah speaker. Yang ketiga, speaker yang baik itu terukur secara baik. Artinya kita bawa ke dalam sebuah lab atau kita ukur dengan Clio metode gated, itu akan terlihat respon frekuensinya baik. Kemudian yang keempat, ada yang disebut namanya stored energy. Jadi speaker itu ada energi di dalamnya atau momentum lah. Ketika kita suruh gerak, dia bergerak. Tetapi dia akan bablas. Seperti mobil, kita gas, kita akan tertinggal. Ada momentum. Ketika kita udah bergerak kenceng, kita rem, kita bablas. Demikian juga speaker. Dia bablas. Nah, bagaimana dia bisa kembali dengan sempurna, dengan cepat, itulah namanya stored energy ini harus terkontrol dengan baik. Itu hal keempat yang menentukan speaker baik atau tidak. Di luar itu tentunya ada massa atau berat sasis atau berat chamber dari tweeter. Tapi itu jauh pengaruhnya lebih sedikit dibandingkan keempat hal yang tadi. Jadi kalau ada saran dari installer, coba kita bandingkan berat mana. Ini katanya kita sedang membeli sebuah tweeter, membeli sebuah teknologi dari sebuah speaker. Kita bukan membeli daging dan membandingkan beratnya secara timbangan. Jadi kalau kita ke installer lalu kita memilih speaker, kita jangan hanya memperhatikan beratnya saja. Atau, wah ini lebih berat nih, ini lebih ringan. Itu tidak signifikan atau tidak mempengaruhi suara secara drastis. Yang drastis, yang 4 hal tadi. Frekuensi responnya bagaimana? Halus, tidak halus. Yang kedua, ketika cone-nya mengalami break, apakah breaknya teratasi dengan baik atau tidak. Kemudian stored energinya bagaimana?
apakah energi momentumnya itu bablas terus atau tidak. Nah, yang keempat, bagaimana si speaker ini beradaptasi dengan mobil kita, interaksinya seperti apa. Apakah dia bisa memenuhi kualitas di dalam pintu dengan rongga yang terbuka tadi atau tidak bisa. Itu akan jauh lebih mempengaruhi dari hanya sekedar massa atau berat. Ketika kita membangun audio, kita harus berpikir hasil akhirnya apakah mengganggu kita mengendara mobil atau tidak. Mungkin untuk orang tertentu, contohnya saya, itu sebuah hal yang penting. Jadi walaupun suaranya bagus, kalau dia menghalangi pandangan, buat saya itu membahayakan. Dan safety number one. Tapi ada orang yang nggak apa-apa, saya ada gede di sini juga nggak mengganggu, saya bisa nyetir dengan posisi seperti ini, kan tinggal maju aja kepalanya atau mundur. Ya silakan, mungkin itu pilihan masing-masing. Otomatis kalau kita taruh speaker yang besar di atas dashboard, contoh mid range-nya 3 in, ya bagus. 4 inch lebih bagus lagi, 5 inch lebih bagus lagi. Cuman ya semakin besar semakin menghalangi pandangan. Kalau customer bisa menerima itu, ya itu menjadi sebuah opsi. Tapi buat orang tertentu kalau mau safety, ya balik ke posisi originalnya mobil, karena pabrikan mobil pasti sudah melakukan research di tempat ini aman relatif untuk menyetir. Nah, yang itu kita sebut konsep plug and play OEM look. Jadi semua speaker kita tempatkan di tempat aslinya mobil. Kalau dibilang hasilnya, tentunya tidak akan sesempurna kalau kita keluarkan di depan, karena ini langsung. Kalau kita taruh di tempat aslinya mobil kan tersembunyi. Cuman komprominya berada di mana, itu yang langkah kedua yang harus kita tentukan. Kita mau OEM look atau kita mau all out. Nggak apa-apa deh menghalangi, yang penting suara bagus. Nah, untuk memilih speaker tadi, kalau kita sudah tentukan speaker apa yang kita mau, kita mempunyai dua pilihan pada umumnya. Contohnya kita mau depannya itu two-way atau three-way. Jadi kalau two-way itu begini, kita punya tweeter dan mid-bass. Kalau three-way kita pecah 3, tweeter, mid-range, mid-bass. Otomatis kalau kita pecah 3 lebih bagus, karena beban kerjanya lebih spesifik di frekuensi yang dia memang spesialisnya. Dia butuh tempat spesial. Kalau mobil tertentu ada untuk akomodasi tempat mid-range, katakan 3 in atau 4 in tadi di tempat aslinya mobil seperti BMW misalnya di pintu, ya kita bisa taruh, atau Harrier di atas dashboard, bisa. Tapi kalau tidak ada, kita harus bikinkan tempat terkhusus ya di pilar A, sehingga pilar A-nya terkesan sedikit lebih besar. Kalau kita taruh di pilar, maka pilarnya akan menjadi lebih besar. Kalau kita taruh di tempat standar, maka tidak terlihat, tetapi suaranya tentunya beda. Di tempat standar, karena dia tidak terlihat, juga suaranya tidak langsung ke kita. Pasti suaranya berbeda dengan ketika kita taruh di pilar, yang suaranya langsung ke kita. Nah, ini merupakan kompromi yang harus dipilih oleh customer. Kalau mobil-mobil Eropa terutama, sebaiknya kita menggunakan pilihan OEM. Karena di pilarnya ada airbag. Jadi kalau kita modifikasi taruh mid-range di situ, ketika airbag meledak ada konsekuensi lain. Jadi sebaiknya kita taruh di tempat original. Dan beberapa merek menyediakan plug and play. Jadi langsung dibuka, dipasang kembali dengan baut yang orisinilnya, soketnya juga orisinilnya, tapi suaranya lebih baik dibandingkan aslinya mobil.